Saat ini saya sedang bersama dengan Angga Fidian Putra. Putra Fidrian. Putra Fidrian. Betul. Angga Putra Fidrian. Topiknya akan ngomongin soal perumahan sebagai isu yang sebenarnya berapa saat kemarin tuh sempat rame dan rasanya akan rame terus, apalagi nanti menjelang Pilpres. Menurut lu akan jadi isu nggak? Iya, akan jadi isu karena menurut gua kan teman-teman yang Gen Z ini udah mulai ngerasa rumah itu penting nih gitu. Gua harus nyewa atau beli, Sedangkan 2019 kemarin kan nggak ada yang secara jelas gitu. Gua pengen memperjuangkan perumahan buat anak-anak muda tuh kayak gimana gitu. Nah, 2024 harus dibahas lagi. Ya, gue setuju. Kita akan ngomongin soal itu, juga berkaitan dengan itu, mau nggak mau kita akan ngomongin soal DP 0 yang sama orang dijulukin DP 0 besar. Tapi sebelum kesana gue kenalin dulu, gue kan sebenarnya kenal Angga dari lama. Angga ini adalah TGUPP ya? Iya. PP-nya tuh percepatan pembangunan kan? Percepatan pembangunan. TGU-nya apa? Tim gabungan? Tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Ya. TGUPP ini kalau gue nggak salah yang pertama kali punya ide itu Pak Jokowi sebenarnya. Iya, di Pak Jokowi Ahok. Pak Jokowi Ahok jadi gubernur, ada TGUPP, cuma isinya kan PNS dulu waktu itu. Waktu zamannya Pak Anies di switch, karena kan dulu itu isunya TGUPP itu tempat parkir dalam tanda kutip ya. Jadi yang diganti dari kepala dinas di TGUPP kan gitu. Nah kalau sekarang dikembalikan fungsinya jadi kayak in-house konsultannya gubernur lah gitu kira-kira. Jadi yang ngawasin kerjanya kepala dinas, yang menerjemahkan idenya gubernur ke kepala dinas. Karena kan kadang-kadang ada gap tuh antara grup sama kepala dinasnya gitu. Gue sih mengamatinya secara awam ya, dan gue nggak tahu apakah dulu juga. Jadi TGUPP ini sebenarnya Pak Jokowi sebagai gubernur bukan istilah yang lazim, karena Kang Emil juga punya TGUPP kan? Punya apa? Tim akselerasi pembangunan. Siapa nih? Pak Kang Emil. Oh, istilahnya itu? Iya, terus di Sulawesi Selatan punya juga, di Padang punya juga, di Medan setahu gue punya juga, Sumatera Utara ya punya juga. Tapi dulu waktu sebelum Mas Anies, makanya jadi isu di Mas Anies itu gara-gara TGUPP itu dibayarnya pakai pajak. Pakai APBD. Ada alokasinya sendiri. Waktu TGUPP-nya Pak Jokowi Ahok kan mereka udah PNS. Maksudnya mereka sebelumnya PNS. Jadi kan udah digaji sebagai PNS gitu. Cuman dulu tempat parkir kayak yang lu bilang. Iya. Mau gua copot sebelum dipindahin taruh di sini dulu gitu kurang lebihnya. Iya. Sebenarnya jabatan yang kurang jelas ya pada zamannya. Fungsinya nggak jelas gitu. Kalau sekarang kayak tadi lu bilang jadi jembatan. Jadi jembatan antara apa yang gubernur inginkan, karena kan gubernur atau kepala daerah secara umum datang dengan gagasan kan, habis itu dia mesti mentransformasikan apa yang dia pengen terjadi ke timnya yang sebenarnya bang udah kerja dari lama gitu kurang lebihnya. Dan itu kan lazim, maksudnya di New York sendiri kan di wali kotanya punya New York Mayor Office, fungsinya sama, di kepala negaranya punya West Wing gitu. Sebenarnya fungsinya sama gitu. Jadi orang-orang yang di hire sama kepala si elected officialnya, wali kota, gubernur, presiden gitu, untuk menerjemahkan nih idenya mereka tuh apa gitu. Ya nanti kalau misalkan publik nggak setuju karena dibayar pakai APBD, harus dijawab dengan keberhasilan TGUPP jadi jembatannya si gubernur kepada kotanya gitu. Ada dampaknya atau enggak? Oke. Nah, dia di sini karena dia sekolah. Ya. Lu sekolah ngambil apa? Master of Public Administration. Master of Public Administration. Administrasi publik tuh berarti kayak pengelolaan. Sebenarnya Master of Public Policy kalau di Eropa, kalau di sini Master of Public Administration namanya. Tapi fungsinya sama sih. Magister Kebijakan Publik. UI kayaknya punya deh. UI punya. Magister Kebijakan Publik. Dan ada kayak penjurusan spesifik? Harusnya ada. Kalau gua nggak tahu kalau di Indonesia gimana, tapi kalau di tempat gua sih ada yang. Kalau gua kan kayak gua ngambil framework umumnya adalah urban development sama sustainability, terus ada yang ngomongin saya urban economics juga gitu. Di Eropa juga setahu gue ada yang kayak gitunya, jadi ada yang ngomongin pembangunan sama sustainability, ada yang ngomongin ekonominya, macam-macam gitu. Kalau di Indonesia gue nggak tahu. Oke. Nah, gua sama Angga waktu itu juga terlibat di tim kampanye Mas Anies pada zaman itu. Nah, tim kampanye Mas Anies, regardless lu setuju ini atau enggak, tapi istilahnya ini gue yang gue yakini dan mungkin Angga juga yakini.
Itu tuh isunya yang kami dorong itu isu yang menurut kami lewat riset yang kami lakukan, Mas Anies, Bang Sandi, itu tuh isu-isu yang sebenarnya dijeritkan, walaupun bukan isu yang lazim kita dengar dari kota Jakarta gitu. Jadi bukan banjir, bukan macet. Salah satunya adalah soal peluang kerja. Kemudian mungkin macet juga iya, tapi akhirnya diterjemahkan jadi Jaklingko. Itu sesuatu yang nanti lu bisa tonton videonya Angga di YouTube-nya dia. Judulnya apa? Transportasi Jakarta udah benar. Akun YouTube-nya apa namanya? Angga Fidrian. Angga Fidrian. Gue juga pernah bahas itu di YouTube gue udah cukup lama, tahun 2019. Ketika gue nunjukin kalau gue naik sejumlah transportasi kota. Dan konon ada dampaknya terhadap kemacetan. Paling sederhananya adalah karena lu nggak ngelihat angkot ngetem, jadi nggak macet gitu. Dan gue tinggal di Rawamangun, gue ada di situ pas sebelum ada Jaklingko, dan gue tahu di Arion tuh Arion angkot macet kayak apa. kan. Iya. Dan sekarang udah nggak ada lagi karena mereka dibayar bukan per penumpang tapi kilometer yang berjalan. Per kilometer. Betul. Nah itu pembahasan yang berbeda. Salah satunya adalah soal isu rumah. Nah, kita kan langsung ke situ, tapi kita ngomongin ke konteks sekarang. Ada artikel yang keluar, Vice pernah ngebahas, terus si Dr. Tirta juga ngebahas, ngomongin betul. soal katanya generasi sekarang tuh nggak punya rumah, gara-gara mereka gaya hidupnya tuh dipakai untuk beli kopi, yang mana Netflix. Ya, beli kopi juga. Iya, lu berhenti ngopi seumur hidup lu, tidak bisa DP rumah. Isunya tuh DP sebenarnya. Isunya selalu DP. Kalau cicilan mungkin masih bisa kepegang dengan dua income, satu household gitu misalnya Iya. Tapi yang PR itu adalah jumlah yang lu harus punya untuk nge-DP rumah. Betul. Nah, muncul kemudian diskusi, kalau nggak salah lu salah satu yang terlibat dalam diskusi tersebut di Twitter, di mana isu perumahan kita itu karena rumah tuh dijadiin alat investasi ketimbang kebutuhan primer. Karena kan sandang pangan papan lawakan, asik. Sandang pangan papan kan selalu kita bahas di sekolah sebagai kebutuhan primer. Sandang tuh baju, pangan tuh makan, papan tuh rumah. Betul. Primer kita punya rumah. Nah, gue pengen ngomongin soal ini. Waktu lu ngomong soal investasi, rumah tuh jadi alat investasi dan bukan cuma jadi kebutuhan primer, itu sebenarnya gagasan yang juga diungkit sama beberapa orang. Iya. Tapi setahu lu, kenapa ini bisa melenceng dan jadi kemudian investasi rumah aja gitu? Dan kenapa kemudian, untuk yang nggak ngerti ya, dijelasin kenapa kemudian itu yang menyebabkan angkanya pada naik terus gitu? Nah, betul. Setahu gue tidak pernah menemukan ya, bisa jadi gue salah, tapi sejauh ini gue tidak pernah menemukan ada intervensi negara dalam tanda kutip dalam konteks menjaga harga rumah gitu. Intervensi negara tuh ngejaga harga rumah. Intervensi negara itu bentuknya tuh yang kayak sekarang misalnya ada DP 0, ada si pemerintah pusat punya FLPP gitu. Jadi apa tuh? Ningkatin FLPP itu fasilitas jadi kayak subsidi cicilan gitu lah gampangnya. Subsidi cicilan program keuangan juga berarti. Ya, intervensi di ujung gitu, di demand-nya, di ujung, tapi nggak pernah ngebatasin si supply-nya. Nah, karena menurut gua, karena nggak ada itu, sehingga sekarang orang dari dulu ya, kayaknya dari dulu tuh orang udah berpikir tanah itu investasi, rumah itu investasi. Tapi jangan salah juga, yang gua maksud investasi adalah, karena kan gini, kalau orang investasi itu, gua beli, gua tahan, nggak gua jual lagi gitu. Kalau rumah jadi unit usaha, itu masih oke, karena rumah jadi unit usaha tuh kayak gue beli, gue kontrakin gitu. Gue beli, gue kontrakin. Nah, ini akan jadi masalah ketika kalau misalnya lu punya duit banyak, gue punya duit banyak, gue beli kontrakan 100 gitu misalnya. Tapi gue cuma mau jual ini harganya 6 juta. Padahal orang itu cuma bisa bayar 4 juta nih rata-rata gitu. UMR segala macam setelah diperhitungkan harga pasar harusnya 4 juta. Tapi karena lu orang kaya yang nggak butuh duit, lu jadiin itu investasi, lu tahan. Pokoknya gue cuma mau jual ini ke harganya 6 juta gitu sebulan. Akhirnya harganya lama-lama orang bakal naik tuh jadi 6 juta. Orang yang cuma bisa bayar 4 juta nggak akan bisa nyewa rumah itu. Akhirnya ya makin mahal lagi. Nanti ada lagi yang kayak gitu maunya 8 juta, naik lagi, dan pemerintah itu nggak pernah punya intervensi, nggak bisa intervensi di situ, nggak pernah ada hukumnya intervensi. Karena kalau mengintervensi harga properti, pengusaha properti
Marah. Besar-besar soalnya, geng. Wah, berat. Besar-besar sekali itu. Para perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang properti itu gede-gede sekali. Mereka memegang banyak posisi dan banyak kuasa. Sehingga lu bisa membayangkan kalau misalnya kita mendesak pemerintah, daerah ataupun pusat gitu ya, supaya intervensi dong dijaga harganya biar nggak terlalu tinggi-tinggi banget, biar rakyat pada mampu. Akan ada omelan dari apa lu bilang dijaga harganya supaya tetap rendah, udah gila kali. Iya. Dan undang-undang pemerintahan daerah itu bilang bahwa urusan rumah komersial itu urusan pemerintah pusat bukan pemerintah daerah. Jadi itu juga tuh sebenarnya awal-awal hambatan si DP 0 ini ya. Si DP 0 itu karena nggak bisa kan hunian komersial itu urusan pemerintah pusat bukan pemerintah daerah. Padahal pemerintah daerah tuh udah punya concern, ini harus kita intervensi nih supaya orang bisa beli rumah gitu. Jadi yang terjadi pemerintah daerah harusnya ngelobi ke pusat ya? Iya, akhirnya ya harus. Jadi akhirnya harus duduk terus gitu. Tiap mau ngintervensi duduk lagi, tiap mau intervensi duduk lagi, tiap mau intervensi duduk lagi. Padahal harusnya sih kalau menurut gua, ya pemerintah pusat boleh ngatur, pemerintah daerah juga harusnya boleh ngatur. Sementara ada sebuah anggapan umum gitu ya, bahwa pemerintah itu kurang tertarik untuk punya kemauan politik terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak menghasilkan uang lagi gitu kurang lebihnya. Kayak sebenarnya taman. Ini kami saat ini lagi di Madison Square Park. Betul. Not to confuse with Madison Square Garden, itu lapangan basket. Itu venue pertunjukan. Madison Square Park ini salah satu dari begitu banyak taman di New York, dan gue sebenarnya belum ngecek taman yang sekarang ada di Jakarta karena gue dengar lagi dirapiin juga, tapi gue sebenarnya sejujurnya senang dengan taman-taman yang ada di sini. Kemarin habis dari Astoria Park itu jadi bagus. Iya, bagus. Terus sebenarnya sih taman-taman yang di tengah kota tuh agak-agak wadidiu sih, suka banyak gembel, tapi ini nggak terlalu. Mungkin karena areanya kali ya. Karena ada yang jagain. Ini kan ada flat iron, gue lupa ya, namanya flat iron apa gitu. Jadi si orang-orang yang ada di sekitar sini itu ngebayar patungan lah dalam tanda kutip, ngebayarin ngerawat ini semua. Pantesan. Dan itu banyak, nggak cuma di sini, Times Square punya juga. Pokoknya rata-rata taman-taman yang besar itu pengelolaannya dibantu sama gedung-gedung di sekitar. Iya. Nah tapi kalau kita pikir-pikir, sebenarnya membuat dan merawat taman nggak ada duitnya untuk pemerintah gitu. Transportasi gitu ya, harusnya nggak jadi duit. Maksudnya bukan untuk diduitin. Transportasi itu harus didesain sedemikian rupa semurah mungkin supaya semua bisa akses gitu. Betul. Trotoar nggak ada duit jadi trotoar. Nggak ada. Iya. Nah, itu cost. Tapi soal tambang, soal perkebunan sawit, soal bahan bakar, properti. Betul sekali. Itu duitnya ada. Udah mah duitnya ada, tiba-tiba ada orang-orang seperti kami yang ngomongnya tolong dong dijaga harga. Jadi makin sebel. Nah, jadi lu bisa bayangkan, emang harus ada desakan dari publik menurut gue untuk bilang sama pemerintah pusat ataupun daerah, ini lu mesti ada intervensinya, karena kalau enggak ini beneran semua orang pada nggak bisa punya. Apa hal terburuk yang terjadi dengan orang kalau misalnya dia nggak punya akses untuk bisa beli rumah? Kalau nggak bisa beli rumah di dekat pusat kegiatan, dia akan makin ke pinggir. Kayak sekarang nih, orang kan dulu nggak pernah kepikiran tuh bikin rumah di Cisauk, komplek perumahan di Cisauk, bikin komplek perumahan di Jonggol gitu. Sekarang itu udah ada kesana. Efeknya apa? Efeknya jadi macet, orang tuh pada beli mobil, bikin jalan tambah macet, polusi, habis waktu di jalan, kualitas hidup menurun, macam-macam lah gitu. Jadi makin parah. Komedian Indonesia ini juga banyak yang rumahnya tuh udah bukan Jakarta, masuknya ke Jawa Barat gitu. Banyak, termasuk yang dekat-dekat sama gua nih. Dan itu terjadi karena mereka tentu nggak bisa, padahal mereka pelawak yang berkarir cukup oke gitu. Saya tahu billingnya karena mereka talent saya. Tapi maksud gue, bahkan untuk mereka, untuk punya rumah di Jakarta, susah sekali. Lu bisa kebayang sama orang-orang lain nggak yang nggak kayak gitu penghasilannya. Mereka harus keluar, terus setiap kali mereka keluar masuk kemudian capek. Kalau udah persis kayak gue, kan gue kemarin tinggal di Newark kan. Newark ya. Bisnya tuh setengah jam sekali, itu pun suka terlambat 20 menit. Habis itu kalau udah dari Newark itu kayak kurang lebihnya ya di treatment sama orang-orang sini tuh kayak Bekasi gitu. Ketika gue tinggal di Newark, orang nanya, jauh banget ngapain di situ? Kayak orang suka ngomong Bekasi kan. Padahal Jersey itu kota sendiri, sama kayak beda provinsi juga kan? Iya, beda provinsi juga. Nah jadi
akhirnya ketika gue tinggal di Newark kemarin, ketika udah kesini, ya udah gue muter-muter di sini suka nggak jelas karena udah nggak bisa bolak-balik gitu. Iya benar. Nah itu terjadi di, komedian-komedian yang gue bahas umurnya juga masih muda-muda, masih umur 20 dan segala macam. Nah berarti peluang untuk mereka adalah ngontrak ya kalau misalkan mau ada di Jakarta. Itu pun sebenarnya susah kali ya. Harganya kan gini, salah satu yang juga penting nih. Karena kan kemarin gue lihat baca di Twitter rame tuh, siapa Jonathan N apa siapa gitu, dia bilang sewa aja, nggak usah beli gitu. Jangan nggak usah beli rumah, sewa aja. Bener. Tapi masalahnya, jadi masalah itu, bahkan untuk sewa itu nggak ada perlindungan buat penyewa di Indonesia. Maksudnya perlindungan penyewa itu apa? Kayak misalnya gini, lu tuh bisa tiba-tiba disuruh pindah sama yang punya kontrakan, atau naik harganya semena-mena. Misalnya gini, kayak tadi gue bilang, dia awalnya nyawanya 6 juta nih, tapi yang punya rumah tiba-tiba, tetangga gue udah 8 juta nih, atau udah 7 juta nih, naik ya? Tahun depan 7 juta ya gitu, atau bulan depan jadi 7 juta ya, itu kan buat si penyewa bukan perlindungan dong, tiba-tiba dinaikin sejuta tuh lumayan gitu, bisa ngubah struktur keuangan rumah tangga gitu kan. Nah di Indonesia itu juga itu nggak diatur. Harusnya tuh diatur gitu, kayak misalnya di sini tuh ada namanya unit sewa yang nggak diatur ada, unit sewa yang diatur ada gitu. Jadi misalnya sekarang harganya $2.000 gitu, tahun depan itu boleh naik tapi harganya diatur sama board gitu ya. Jadi ada board yang ngatur, menghitung formulanya, tahun depan lu cuma boleh naik 5%. Atau 3%. Ini di New York. New York saja. Di New York saja 3%. Tapi itu juga kalau orangnya nggak mau naikin, lu nggak boleh naikin. Orangnya siapa? Si penyewa Nggak mau naikin. Kalau penyewa nggak mau naikin harganya, lu nggak boleh naikin. Oh. Jadi lu punya kontrak 2 tahun nih. Ya. Kontrak 2 tahunnya habis nih. 2 tahun tuh. Nah, lu tuh eligible buat naikin harganya jadi naikin 3% misalnya. Tapi kalau yang nyewanya nggak mau, lu nggak boleh naikin itu. Kok bisa? Kok bisa yang nyewanya jadi punya kuasa? Karena yang nyewa dilindungi sama si pemerintah itu. Gila ya. Kalau misalnya mana mungkin itu di Indonesia? Makanya itu dia. Misalkan gue punya rumahnya gue kontrakin, habis itu gue bilang tahun depan naiknya, gue nggak mau. Ya udah deh nggak jadi. Mana mungkin? Di sini nggak boleh. Di rent stabilized unit itu pemerintah nggak boleh. Landlord itu nggak boleh naikin semena-mena gitu. Dan rent stabilized itu biasanya buat yang menengah dan menengah ke bawah ya. Kalau yang menengah ke atas kan udah pasar gitu. Dan di New York itu seingat gua yang unregulated itu cuma 49%. Yang regulated unit itu ada 51%, berarti. Jadi lebih banyak unit yang diatur daripada yang nggak diatur. Di Indonesia kayaknya 100% nggak diatur. Dari jumlah rumah kontrak yang ada. Kita kalau mau berhusnuzon ya, mungkin itu terjadi karena memang pemerintah kita juga, maksudnya republik ini juga masih muda. Undang-undang itu gue yakin datangnya dari desakan datangnya dari kepentingan. Gue bisa membayangkan apa saja yang pernah terjadi di negara ini, memahami bahwa mereka 1776 gitu. Enggak, tapi kebijakan rent itu udah ada dari tahun 70-an, 40-an di sini. Pasca Perang Dunia Kedua. Iya, di sini kan berarti. Ya berarti artinya negaranya itu usianya panjang dulu untuk kemudian tahu ada kebutuhan. Sederhananya kayak gini sih. Gue selalu ditanya, bukan ditanya ya, maksudnya ketemu sama orang yang malu karena di Jakarta MRT baru ada belakangan ini. Terus gue bilang, ya mungkin iya, tapi bisa dipahami karena di New York juga ada subway karena mereka nggak ada, waktu itu tuh awalnya tuh ada badai salju sehingga lumpuh. Dulu tuh semua tuh ada di atas gitu. Salju di sini kalau lagi ekstrim tuh nggak bisa ada apa-apa. Dan perekonomian kota kan lumpuh kalau misalkan pada nggak bisa gerak. Jadi mereka terpaksa bikin moda transportasi di bawah. Kalau kita kan nggak ada salju, itu tuh nggak ada kebutuhan kayak gitu untuk waktu yang cukup lama. Gue rasa juga ini sebenarnya enggak, tapi gue rasa juga lebih banyak aspek keren-kerenannya. Masih Jakarta nggak punya kayak begituan gitu ketimbang sesuatu yang. Karena kalau misalkan mau ngomongin handal masih Transjakarta sih. Karena paradigma transportasi publik sekarang itu yang ada di gua bahas itu juga di video gue yang satu lagi yang tentang transportasi publik. Sekarang itu orang kebijakan transportasi publik itu nggak lagi ngomongin pembangunan infrastruktur. Yang pertama dibangun adalah coverage, akses orang ke transportasi publik. Makanya pendekatan Jaklingko itu bawa angkot ngebawa orang datang ke Transjakarta, datang ke MRT, datang ke komuter lain, itu adalah
itu kebijakan yang paling bagus di dunia sekarang ya. Di mana New York bahkan belum punya itu. Anda membanggakan diri Anda sendiri. Oh, enggak bener. Itu punya sama namanya dollar fence. Tapi dia nggak dilegalkan sama pemerintah. Maksudnya? Jadi ada dollar fence yang fungsinya sama kayak angkot, menyambungkan perumahan ke MRT, ke bus gitu. Tapi dia nggak dilegalin, dibikin ilegal, bahkan kalau misalnya ketahuan si dollar fence ini ngangkut penumpang di jalur bus, ditilang sama polisi. Kalau di kita Maksudnya kita rangkul supaya akhirnya kan Kompas kemarin bilang kita Jakarta tuh 96% coverage-nya. Wow. Which is tuh keren banget sih. Oke, tapi lebih dalam tentang itu silakan cek YouTube dia atau YouTube gue. Yang gue judulnya Kenapa Panji Naik Angkot. Tapi balik lagi ke perumahan. Kan gue ingat waktu itu dilempar pertama kali idenya, itu tuh lebih banyak di internet. Iya. Lebih banyak cemooh. Betul. Nah, sampai dengan detik ini cemooh juga masih banyak. Kalau menurut gue terserah deh, lu mau ngomong itu gagal, dan mungkin memang gagal di mata lu. Terus gue tahu resiko gue sebagai bintang iklannya tentu akan diomongin. Tapi yang paling krusial adalah lunya sendiri sebenarnya ngerasa butuh atau enggak. Iya. Karena dalam hati gue, sebenarnya regardless daripada ini sesuatu yang pernah terjadi atau enggak, sudah terjadi atau belum, sebenarnya tidakkah kita akan dimudahkan kalau misalkan ada intervensi dari pemerintah, kota ataupun daerah ataupun pusat, supaya kita dimudahkan dari sisi DP. Nah, waktu itu kan program DP 0 itu kan intinya adalah bahwa orang bisa punya rumah tanpa harus bayar DP. Betul. Karena yang menjadi kan DP itu kan sebenarnya kan jaminan ya. Jaminan bahwa lu tuh punya duit untuk beli rumah ini. Buktinya ya lu punya DP plus cicilan pertama kalau nggak salah. Pertama, betul. Jadi lu mampu gitu. Karena kalau misalkan jaminan itu nggak ada, susah lu pada beli, cicilan nggak dapet, terus akhirnya itu kayaknya subprime mortgage yang terjadi di jadi orang-orang yang tanpa kredit skor yang oke, disuruh dibuat mudah untuk beli rumah, kemudian tidak mampu untuk bayar, akhirnya pada membal semua, terus ekonomi pada roboh gitu. Silakan nonton film apa ya? Ada juga di Kristen Bell yang main. Iya, Kristen Bell, terus gitu ada Ryan Gosling. Iya. Apa ya filmnya? Gue lupa. Aduh, anjrit. Bagus banget itu film. Itu bagus banget. Dan dari kejadian nyata sebenarnya. Nah iya, tapi jaminan itu penting bahwa lu punya. Nah, dengan DP 0, tolong diingatin ya, gue lupa ingat dengan DP 0, pihak penjaminnya jadi Pemprov. Iya, gue. Betul. Iya. Bukan penjamin sebenarnya yang menutup biaya DP-nya itu dari uang Pemprov lah kira-kira gitu. Dari sebenarnya diputerin sih, jadi diputerin sih duitnya. Karena itu tadi, karena di Indonesia itu belum dibolehkan intervensi pemerintah ke rumah komersil. Nah, bedanya di New York itu juga punya namanya Home First. Bantu DP sama closing fee. Closing fee itu kayak BPHTB, pajak-pajak pajak-pajak rumahnya gitu. Nah, bedanya di sini karena udah dibolehkan dalam tanda kutip, mereka tuh ngasih uang aja. Ini gua kasih uang up to $100,000. Selama lu eligible dan rumahnya nggak diatur gitu. Kalau lu eligible, harganya lu masih dapet, lu masih bisa nyicil, lu ajuin ke gua nih, gua kasih duit up to $100,000. Nah, kalau di Indonesia itu belum bisa segitunya. Harusnya DP 0 tuh kayak gitu awalnya desainnya. Tapi karena dari BI nggak ngedukung, dari mana-mana bukan nggak ngedukung ya, nggak bilang bahwa ini belum boleh karena undang-undangnya belum ada gitu. Akhirnya kan ditweak sedemikian rupa. Meskipun sekarang alhamdulillah masih jalan ya. Kayak yang di sekarang namanya apa sih program DP 0 tuh? Samawa, Rumah Samawa ya. Rumah Samawa. Yang di Yang di Kelapa Nunggal bukan. Yang di Pondok Kelapa. Di Pondok Kelapa tuh yang masih sisa cuma yang studio, yang buat family semuanya udah penuh. Terus tahu gue ya kemarin kerja sama Perumnas juga udah banyak yang, meskipun kan orang ngebayanginnya ratusan ribu harus ada gitu. Kalau menurut gue namanya program awal ya, yang penting jalan dulu kan. Toh startup semua rata-rata gitu kan. Yang penting jalan dulu. Kalau udah jalan, bisnis modelnya udah oke, lu tinggal scale up gitu. Nah, nanti kalau udah dapat kesempatan di nasional baru kita scale up. Nah, waktu DP 0 pertama kali muncul, itu orang salah nangkep. Dia pikir ini program perumahan alias penyediaan rumah
padahal ini kan program pembiayaan. Tapi pada akhirnya karena Pemprov juga, dan ini setahu gue semua provinsi ya, punya tanggung jawab untuk ngebangun rumah ya. Iya. Akhirnya dikaitin gitu ya. Betul, karena kan sebenarnya jadi karena kan gini, kalau di Indonesia itu kalau unitnya nggak diawalin buat kredit yang murah, lu nggak bisa, karena kan DP 0 itu sebenarnya kombinasi, DP-nya dibayarin sama Pemprov, cicilannya pakai FLPP-nya pemerintah pusat. Di mana FLPP pemerintah pusat itu di awal, seingat gue 2016, 2017, FLPP-nya Jakarta tuh masih kecil banget, 1% apa 2% serapannya. Yang serapannya harusnya orang yang memanfaatkan program FLPP. Betul, di Jakarta tuh 1%, 2%. Dimana harusnya orang bisa dibantu diringankan cicilannya. Betul. Yang mana dimengerti karena si FLPP ini kan agak rumit programnya. Kayak speknya harus inilah, ukurannya harus ginilah, inilah itulah gitu. Nah akhirnya, oke, karena nggak ada, kita bantu nih supply-nya. Akhirnya si BUMD dalam hal ini Saranajaya, mereka kan lagi bangun juga tuh yang di Pondok Kelapa. Mereka memang punya kewajiban buat bikin rumah susun murah dari unit rumah susun komersial yang dibuat. Akhirnya dibikinlah di situ dengan spek FLPP. Kita tarik mundur dikit. Jadi ada banyak perusahaan yang boleh bangun properti, tapi syaratnya lo mesti bikin properti murah. Iya. Dan ini berlaku di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Nah kebetulan si BUMD ini punya kewajiban. Akhirnya dibangunlah unit yang speknya spek FLPP. Spek FLPP sehingga bisa dapat cicilan FLPP dan dibantu sama DP 0. Nah, jadi gue coba untuk recap dikit ya. Si DP 0 kan bantuin dari sisi DP, kemudian dikombinasi sama FLPP dari pusat. Iya. Cuman masalahnya rumah yang sesuai dengan spek FLPP tidak banyak. Nggak banyak di sehingga Jakarta. serapannya kecil. Iya. Akhirnya yang terjadi adalah kebetulan Pemprov di dalam kerjasamanya ada satu BUMD yang mesti punya tanggung jawab rumah. Akhirnya diminta rumah dengan spek FLPP biar program DP-nya kemudian jalan juga. Betul gitu. sekali. Jadi memang ada kalau gampangnya tuh orang bakal bilang nggak jalan gitu. Sebenarnya ya bisa dibilang, kalau dibilang nggak sukses, gue sepakat. Tapi kalau dibilang nggak jalan, enggak, karena ini jalan gitu. Karena ini jalan, modelnya harus diperbaiki, iya. Apakah cuma Jakarta aja yang bisa memperbaiki? Enggak, itu harus sama nasional gitu. Karena kan kebijakan perumahan komersial ada di nasional. Sebelum ada perubahan peraturan tersebut, betul, akan selalu bermitra bermitra sama nasional. Makanya kalau gua nih ya, kan ibu kota mau pindah nih. Ibu kota mau pindah, undang-undang Jakarta mau dibenerin. Udah sekalian tuh gitu kewajiban-kewajiban yang selama ini kehambat sama pemerintah pusat, bukan kehambat ya, yang karena pembagian kekuasaan gitu. Udah semuanya diserahin ke Jakarta aja, supaya Jakarta tuh lebih punya fleksibilitas, mau ngatur. Kan kayak gini, kayak New York itu karena di sini kan federal ya. New York itu bahkan punya kebijakan yang bertentangan sama pemerintah pusat, bukan bertentangan ya, lebih baik kayak upah minimum di federal tuh $8, di New York upah minimumnya udah $15 gitu. Oh di Indonesia kan upah udah bisa sih kayak gitu. Tapi di sisi lain ada peluang masalah juga, kayak misalkan pendidikan itu kan banyaknya kalau soal guru dan sekolah kan ke pemerintah daerah ya. Iya. Kalau pemerintah pusat kan hanya urusan kurikulum. Iya. Itulah kenapa setiap kali ada isu soal ada guru honorer yang nggak mendapatkan gaji segala macam, hajarannya pada ke pusat semua. Padahal harusnya ke daerah. Betul, padahal harusnya ke daerah. Tapi di sisi lain juga bagus. Bahkan waktu itu gue pernah lagi di Adelaide, gue lagi stand up ketemu sama guru-guru yang dapat beasiswa S2, dapatnya dari daerah. Karena emang ada anggarannya gitu. Iya. Nah, tapi harapannya dari soal perumahan, moga-moga kota-kota atau provinsi-provinsi jadi punya kuasa untuk bikin kerjasama dengan perumahan komersil gitu kurang lebih maksudnya. Karena kan gini, perumahan komersil itu nggak cuma apartemen yang mewah-mewah nih, even kontrakan kan itu juga hunian komersil kan. Dan sejauh ini gue tidak pernah menemukan ada satu pemerintah daerah yang punya data berapa jumlah kontrakan di daerahnya. Jakarta punya, tapi orang-orang yang bangun kos-kosan kan izin bangunan kosan gitu. Tapi cuma itu. Tapi lu punya 3 rumah nih, yang 2 lu kontrakin, kan lu nggak punya kewajiban lapor ke pemerintah. Dan pemerintah tidak mewajibkan warganya untuk lapor gitu, sehingga nggak pernah ketahuan. Kalau ketahuan, bagus buat data sebenarnya. Kayak misalnya kemarin gini nih, contoh waktu COVID awal-awal di Pemprov itu sempat kepikiran buat kita subsidi biaya kontrak orang-orang yang nggak mampu bayar
supaya mereka nggak kelelaran di jalan gitu ya. Begitu dicek datanya, berapa sih jumlah hunian kontrak yang ada di Jakarta? Jakarta nggak punya. Karena nggak pernah ada Sebenarnya kewajiban. ada basic ya. Basic banget itu kan data. Data basic gitu. Iya, itu kan data gitu. Jakarta nggak punya akhirnya gitu. Dan memang karena nggak pernah didesain untuk ya kan punya sih. Kalau misalnya orangnya punya lapor pajak kan ada di laporan pajak. Tapi kan pajak lagi-lagi bukan kewenangan daerah sendiri. Ada kewenangan pemerintah pusat juga di situ yang kayak gitu-gitu. Dan lebih rumit lah prosesnya gitu. Itulah makanya kayaknya itu basic data aja pemerintah daerah, pemerintah nasional itu nggak punya. Berapa jumlah kontrakan? Kalau di sini kan jelas unit yang dirental, yang dikontrakin itu ada sekian, unit yang ownership itu ada sekian gitu. Jadi kebayang intervensinya jelas. Oke. Kalau kita mau kayak recap sedikit ya, nyambungin simpul-simpulnya. Kalau dianggap program DP 0 nggak sukses mungkin benar, tapi dia udah mulai jalan. Ya. Tapi pusat dari kesulitan menjalankan ini adalah mungkin ada dua hal ya. Di satu sisi punya gagasan adalah satu hal, tapi punya kepraktisan untuk menjalankan adalah hal yang berbeda. Ya. Waktu itu gua rasa ketika digagas idenya belum banyak informasi soal aturan-aturan terkait gitu yang memungkinkan itu bisa jalan atau enggak. Setidaknya nggak tahu seberapa rumit untuk memastikan aturan-aturannya bisa coba untuk dibenerin gitu atau diutak-atik. Di sisi lain, emang dari awal negara Indonesia tuh nggak punya banyak peraturan yang mengatur soal perumahan sebagai sesuatu yang harusnya jadi kebutuhan primer. Betul. Iya. Karena selama pemerintah nggak punya itu, maka harga-harga properti di Indonesia akan selalu digosok supaya gede terus, makin gede makin mahal sehingga orang susah untuk beli. Ya. Sedikit tambahan karena tadi gue sama Angga lupa untuk ngebahas bunga KPR di Indonesia itu kan floating tapi rata-ratanya 8, sekian persen. Di Amerika Serikat 2,65% fixed selama 30 tahun. 2,65% bunga KPR-nya fix, nggak floating gitu. Kalau di Indonesia kan floating, jadi naik turun selama 30 tahun. Negara kapitalis, bunga KPR-nya 2,65%. Indonesia 8, sekian persen. Bisa dong, negara Pancasila. Masa nggak bisa? Masa negara Pancasila kalah sama negara kapitalis? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita sila ketiga, dengan memperjuangkan sila kedua, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa tercapai. Bisa dong. Kayak apa ya? Indonesia punya nih undang-undang perumahan pemukiman, undang-undang rumah susun gitu. Tapi kan yang diatur itu spek bahwa kalau perumahan dimaksud perumahan adalah yang begini, rumah susun yang dimaksud rumah susun adalah begini, pengelolaannya harusnya begini. Tapi nggak bicara tentang pemerintah bisa intervensi di harga, pemerintah bisa intervensi di mana gitu. Jadi nggak udah ada tapi masih ngomongin yang basic, belum ngomongin yang ini karena susah kalau ngomongin harga. Betul sekali. Oke, jadi untuk saat ini tuh si Rumah Samawa itu kalau dilihat di Instagramnya, Rumah Samawa ya kalau nggak salah. Samawa. Itu tuh mereka posting masih rada aktif terakhir kali gue ngecek. Itu posting soal udah berapa persen terisi dan segala macam. Saat ini update-nya gimana? Jadi untuk aplikasi ke Rumah Samawa tuh gue manusia seperti apa? Yang pasti minimal UMR ya. Minimal lu harus gajinya UMR dan kredit score. Kalau di sini banyak kredit score ya. Maksudnya lolos BI checking. Lolos BI checking. Caranya lolos BI checking gimana? Nggak punya cicilan. Nggak punya cicilan sama sekali? Cicilannya masih masuk di 30%. Jadi hitungan BI checking itu kan 30% dari pendapatan lu buat lu punya 30% buat nyicil rumah. Jadi itu dihitungnya dari berapa gaji kita? Kalau tadi disebutnya UMR berarti di Jakarta tuh 4,5. 4,5 gitu. Berarti kalau mau lolos dari BI checking berarti dari 4,5 itu cuma 30% yang untuk cicilan. Iya. 30% dari 4,5 itu apa berarti? Di sekitar 1 juta ya. Kalau lu udah punya nyicil mobil, cicil motor, cicil handphone, cicil kulkas, cicil kasur gitu.
yang mana itu cicilan yang lama udah 40%, lu nggak akan bisa lolos BI checking. Nah, berarti bukan minum kopi banyak-banyak yang menghalangi Anda. Betul. Beli iPhone tapi gaji Anda nggak cukup. Tolong Anda, santai dulu. Orang lain pada pakai iPhone. Beli kamu di mana juga kali. Kamu di mana juga gitu nggak? Dari guanya enggak, tapi gue curiga dari platform tiketnya mungkin ada ya. Soalnya kan sekarang kan apalagi GoPay kan ada GoPay Later, ada Iya, GoPay Later kayak gitu-gitu. Iya. Nggak tahu juga tuh gue. Iya, nggak usah nonton Komodo dulu guys. Nggak segitu lucunya gue. Udah santai aja, santai. Nah, berarti sekarang orang jadi berpikir ulang soal nyicil ya. Iya, kalau misalnya iya. dia pengen itu. Dan lagi itu tadi, kalau lu nggak mau nyicil, gue sih nggak, gue bukan orang yang mendukung bahwa lu mau nyicil lu beli rumah aja nggak, lu mau nyewa boleh, lu mau nyicil boleh. Tapi yang nggak boleh lu lupain adalah itu minta pemerintah ngatur lu, ngelindungin lu gitu. Iya, nuntutnya harus ada gitu. Iya, jadi kalau misalnya karena ada kontrakan pun masuk ke perumahan komersil. perumahan komersil, karena kan itu jadi unit bisnis kan. Iya. Gitu. Iya. Dan No Oke. problem. dan itu nggak pernah diatur sama pemerintah sama sekali. Iya, karena kalau tadi lu denger contohnya si Angga bilang di sini kalau gue ngontrak sama Angga, habis itu Angga sebenarnya berpulang untuk naikin 3%, tapi gue bilang jangan dinaikin, akhirnya nggak dinaikin karena Iya. dilindungi pemerintah. Lu denger itu, lu kalau misalnya ada denger presiden atau wali kota atau gubernur mau mencoba untuk menggagas ide itu, diketawain pasti. Betul. Gila kali ide Gila macam apa kali. itu? Sama seperti orang dulu ngetawain DP 0. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ini sesuatu yang lu butuh? Betul. Kalau Kalau lu- negara yang kapitalis banget aja melindungi warga negara. ini negara ini negara Negara kapitalis sekali ini. Gila ini negara. Tapi ini negara juga bisa membuat orang yang lagi ngontrak bisa tetap mempertahankan harga kontraknya tetap segitu, karena nanti ada kaitannya sama, tapi gaji gue masih segini-segini aja, kontrakan Iya, gue iya. naik, dan masalahnya dia naikin kan karena tetangganya naikin, nah gue naikin juga gitu. Padahal mungkin dia nggak butuh untuk dinaikin Iya, banget gitu iya. misalnya. Nah, kalau misalnya di negara kapitalis seperti ini yang suka diketawain sama orang, oh negara kapitalis itu punya perlindungan terhadap warga kayak gitu, ya masa kita nggak ada inisiatifnya? Masa para calon-calon pimpinan yang lagi mau kampanye ini terlalu malu untuk mengeluarkan sebuah ide yang aneh, takut diketawain publik karena idenya tolol gitu, terdengar tolol ya, tapi kan Terdengar, dibutuhkan, iya. terdengar Terdengar. tolol gitu, terdengar apaan gitu. Ngapain sih lu batasin orang pengen nyari duit kan kira-kira gitu kan? Iya kasarnya Pasti gitu, tapi gini, karena gua merhatiin waktu DP 0 pertama kali dimunculin itu selalu dianggap too good to be true. Iya. Padahal yang ngomong itu, alah nggak mungkin kayak gitu, alah nggak mungkin. Padahal yang ngomong-ngomong itu gua kenal dan gua tahu mereka butuh rumah. Gua tahu itu. Nah, tapi mungkin secara umum orang di Indonesia atau mungkin di Jakarta saat itu tuh cukup cermat untuk mencium sesuatu yang too good to be true. Iya. Kan ada swindler, Tinder Tinder swindler. swindler. Indonesia kan waktu itu sempat ada. Nah, cuman bagaimanapun ada sesuatu yang merupakan hak. Kalau kita ingat sandang pangan papan adalah primer, Ya, dan ya, primer ya. itu harusnya dibantu kebutuhan. Lah, orang masalah makanan aja dibantu dikelola sama pemerintah, Betul. ketersediaan pangan dan Betul. segala macam, harga dijaga, daging dan segala macamnya. Sebenarnya kan nggak beda. Nggak beda. Dan kan sandang pangan diatur pemerintah. Sandang kan juga diatur sama, bukan diatur ya, maksudnya Baju. aksesnya tuh dipermudah gitu loh. Nggak lu kan nggak pernah nemu ada unit usaha yang lu pengen bikin clothingan tapi susah gitu. Kan digampang-gampangin aja, nggak dipersulit gitu. Nah, papan itu yang nggak pernah diintervensi sama pemerintah. Pemerintah nggak intervensi, tapi bentuknya public housing. Hunian sewa yang dibangun sama pemerintah sendiri. Tapi kan seberapa kuat sih pemerintah nyediain public housing dibanding kemampuan warga biasa gitu ya. Warga biasa itu kan mereka pengen bikin, gua punya rumah 4 lantai gitu misalnya. Gue pengen nyewain yang 2 lantai di bawah nih gitu, buat gua kontrakin deh gitu. Kan itu kemampuan warga biasa tuh banyak yang kayak gitu. Gua tahu sekarang ini Pak Marco tuh lagi ngeinisiasi model kayak gitu. Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya, dia lagi mau bikin tanahnya, rumahnya itu mau dibikin 4 lantai, terus unit-unit di dalamnya itu mau dikontrakin sama dia. Kalau rumahnya dijadiin seperti itu, unit usaha, nggak apa-apa, menurut gue tuh nggak apa-apa, karena itu ngebantu pemerintah. Yang nggak boleh itu kalau Pak Marco misalnya bikin 4 lantai, 10 unit, tapi dia cuma mau nyawain itu harganya 10 juta gitu. Itu kan nggak ngerusak harga pasar. Iya. Sama kayak pangan itu kan
unit usaha kan, lu harus muter gitu. Harganya nggak bisa lu tahan supaya tinggi, tapi lu harus muter terus gitu. Nah, sederhananya untuk membantu lu mengamini keinginan untuk pemerintah intervensi adalah warga Indonesia, kita berapa? 300 juta sekarang? 270 sekian juta. 270 juta. Ya kita 270 juta. Semuanya butuh rumah dong. Betul. Seberapa kuat sih pemerintah nyiapin rusun untuk 270 juta? Nggak mungkin. Maka untuk memastikan warga Indonesia punya tempat tinggal, harus ada aturan yang membantu mengelola masalah perumahan komersil. Karena pemerintah nggak bisa nyiapin rumah sebanyak itu. Mau itu Pemprov DKI Jakarta nyiapin rusun, nggak akan mampu gitu. Jadi untuk memastikan kita semua punya tempat tinggal, ya harus ada intervensi itu. Isu ini tuh deket sama gue untuk beberapa alasan. Karena gue lagi nyari tempat tinggal di sini, dan gue lagi mikirin tempat tinggal gue di rumah. Maksudnya di Jakarta. Ini mau jadi apa nih gitu. Nah kalau rumah lu jadi investasi, lu diemin, nggak mau lu kontrakinnya maunya harganya 15 juta gitu. Padahal harga pasarnya 10 juta gitu. Nah lu udah jadi orang yang mempersulit orang lain gitu. Saya jadi bagian dari masalah. Jadi bagian dari masalah. Iya. Tapi selama lu nyewain itu karena harga sekitar 10 juta misalnya gitu ya, lu sewain 10 juta tuh bahkan lebih murah gitu. Nah lu mempermudah hidup orang lain. Dan belum lagi yang tadi Angga bilang, masalahnya kalau misalnya kan rumah gue kontrakin gitu ya, terus lo ngontrak sama gue, karena gue waktu itu sempat ada di kepala gue, kalau misalnya setelah 3 tahun gue tidak berjalan dengan baik di sini, kan gue mesti balik kan. Iya. Terus gue lagi mikir, kalau gue kontrakin kasihan bener yang udah 3 tahun tinggal di situ, tiba-tiba gue mau balik ke rumah gue, cabut lu semua, kan kasihan. Itu kan tadi yang sempat lu bilang kan, bahwa nggak ada perlindungan terhadap gue yang ngontrak gitu. Iya. Nah lu kalaupun misalnya kalau di kontrak di sini ya, kalau lu mau kayak gitu, lu harus ngasih tahu jauh-jauh hari. Misalnya kalau di sini kalau nggak salah 120 hari sebelum lu mau mindahin orang, lu harus ngasih tahu itu. Tapi lu harus bisa, selama orang ini belum dapat ganti rumahnya, lu nggak boleh maksa dia pindah. Itu aturannya? Iya. Jadi lu boleh nih, misalnya 120 hari, gue lupa, 120 hari, 180 hari. Lu ngasih tahu nih, gue mau pindah nih, mau balik ke situ. Lu bisa pindah nggak? Oke gitu. Tapi dia harus nyari dapat gantinya dulu. Selama orang ini belum dapat gantinya, lu nggak bisa maksa orang ini buat pindah dari unit lu. Lu yang harus pindah ke nyawa di tempat lain, karena ya lu nggak bisa force evicted mereka gitu. Nggak boleh. Kecuali pengadilan. Pengadilan udah mutus boleh gitu, baru lu boleh maksa. Gitu. Kalau lu bertanya-tanya kenapa di sini bisa ada aturan yang kayak begini keberpihakannya, prediksi gue sih karena warga sini itu sering protes. Protes tuh gede di sini. Betul, mudah sekali memprotes. Iya, karena ada di bagian dari amandemen mereka kan, freedom of speech gitu. Terlepas dari protesnya benar atau enggak, tapi di sini protes tuh diizinkan, dibebaskan gitu. Salah satunya dulu waktu awal-awal COVID ya, 2020 akhir, 2021 awal. Kan di sini banyak yang protes soal masker dan segala macam. Pada nggak peduli COVID. Bahkan komedian sekitar gue tuh banyak yang nggak percaya. Kan gue ada beat soal 3 kali kena COVID. Bilang, apaan lu 3 kali kena COVID? Orang gue kagak vaksin, kagak COVID, kagak ada apa-apa, dibohongin lu gitu-gitu orang-orang. Padahal mungkin mereka kena COVID ya. Mungkin nggak sadar nggak gejala gitu. aja, iya emang anjing mereka semua. Tapi karena ini terdengar aneh di kuping lu, terdengar aneh di kuping gua bahkan. Iya. Nggak boleh diusir, harga nggak bisa dinaikin karena dilindungi, dan banyak peraturan-peraturan lain yang melindungi orang untuk punya rumah. Itu kan terdengar aneh, tapi itu terjadi karena ada yang nuntut. Nah kalau misalkan kita nggak protes sama yang kayak gini-gini, di Mesake Bangsaku tuh gue bilang bahayanya jadi generasi yang terlalu nurut. Iya. Itu 2013. Kalau lu nggak bisa, kalau lu terlalu nurut, lu nggak bisa mengubah hal-hal yang salah. Dan masalah aturan perumahan yang tidak pro sama rakyat itu salah. Itu sesuatu yang harus diprotes. Nah, benar. Angga waktu itu pernah cerita sama gue, dan gue lama berpikir kayaknya benar juga. Dia tuh mengharapkan ada yang ngomongin ini di level nasional. Tadi dia sempat ngomong di awal waktu Pilpres 2019 itu tidak ada yang ngomongin. Nggak ada yang ngomongin ini. Padahal dari Pilpres tersebut sampai dengan sekarang, isu atau teman-teman kita yang kasus soal perumahan itu banyak. Termasuk soal apartemen. Itu apalagi? Itu ekstrim lagi. Kawan kita juga nih. Sempat rame, dan bukan cuma dia dan orang lain. Iya. Itu banyak banget. Karena rumah tuh bukan cuma ini ya, bukan cuma rutap. Ada rusun. Iya. Apartemen juga rumah masuk. Susun. Rumah yang bersusun ke atas. Iya. Itu juga sih
waktu gua di Jakarta gitu ya, banyak banget tuh yang masalah rusun-rusun gitu lapor, dia diperas, jadiin sapi perah sama pengembang dan segala macam. Dan segimanapun Pemprov udah ngelakuin intervensi, kan Pemprov kan udah ngeluarin pergub 128, pokoknya ada beberapa pergub tuh kaitan sama pengelolaan rumah susun. Tapi karena jadi investasi dan tanda kutip jadi sapi, aduh gua kalau nanti ngomong sapi perah gua kena UU ITE ini. Tapi ini di sini jauh kali ya, nggak apa-apa lah. Tapi kan kadang-kadang orang tinggal di apartemen itu kan jadi sapi perahnya pengembang kan. Itu juga yang akhirnya bikin orang nggak menarik untuk tinggal di apartemen karena itu tadi ngerasa jadi sapi perah gitu. Tapi gua 8 bulan tinggal di sini di apartemen, gua nggak pernah namanya ngerasa dijadiin sapi perah, nggak pernah ditagih yang aneh-aneh, nggak pernah diomongin yang aneh-aneh sama pengembang, sama yang punyanya gitu. Baik-baik aja hidup gua. Terus gua mikir kenapa jadi di Jakarta tuh jadi rumit di sini? Enggak ya gitu. Sebenarnya sih secara umum gue selalu bilang ini, orang-orang di Indonesia itu masih keuntungan ekonomi jangka pendek mainnya. Betul. Pokoknya duit sekarang, duit tahun ini, duit deket gitu. Karena naif juga untuk kita berpikir bahwa pemerintah Amerika Serikat itu tidak membela kepentingan pengusaha properti. Cuman mereka mainnya itu lebih main jangka panjang ketimbang diculasin sekarang gitu. Culasnya jangka panjang. Dan yang diculasin tuh orang-orang yang menengah ke atas, yang kaya, yang menengah ke bawah tuh ya kalau kebutuhan pokok nggak usah kita culasin lah, kita belain aja. Tapi kalau yang kaya-kaya udah gue pajakin tinggi lo gitu. Iya. Tapi kan di sini di kita terbaliknya. Betul sekali. Nah makanya harapannya adalah ini memang hanya sebuah konten video dan konten video ini akan mendapatkan banyak sentimen. Gue dan dia dikenal sebagai orang yang pernah bantu Anies Baswedan. Ini pasti akan penuh, gue prediksi ini penuh dengan caci maki dan segala macamnya. Regardless, mau lu pro Anies Baswedan atau lu pro Ganjar atau pro Puan atau pro Prabowo atau pro siapapun yang nanti akan maju, mungkin Jokowi lagi. Maukah lu menuntut ini? Karena menurut gue kampanye itu akan mengakomodir apa isu yang lagi diramaikan sama publik. Mereka nyari suara. Mereka pengen demokrasi itu dipersempit dengan matematika. Ini cuma masalah tambah-tambahan. Berapa banyak yang suaranya lebih banyak daripada yang lain. Sekiranya kita bisa jadikan ini isu populer, mau nggak mau akan di-pick up. Dan bagus kalau semua punya versi masing-masing. Gua malah ngedorong kalau lu dukung RK, kalau lu dukung Ganjar, kalau lu dukung Puan, lu dukung Prabowo, dukung siapapun itu, gua nggak masalah itu dukung siapapun, semuanya harus bawa isu ini gitu. Kalau ini semua bawa isu ini, kayak tadi dulu bilang, semua kan kontes idenya gimana caranya mereka ngelindungin warga supaya bisa punya hunian gitu, bisa nyewa apapun, tapi melindungi warganya dari harga rumah yang terlalu tinggi sehingga mereka bisa akses. Caranya gampang kok, ketika udah mulai masuk ke kampanye, walaupun kita masih nggak tahu ya mau 2024 atau 2027, tapi katanya undang-undangnya udah diketok jadi tetap 2024, 14 Februari 2024 katanya. Anggarannya udah diketok, tapi kan kalau lu tiba-tiba amandemen, karena kan harus di amandemen undang-undangnya. Amandemen supaya kasih kesempatan presiden perpanjang. Atau di amandemen supaya bisa 3 periode. Pokoknya harus di amandemen. Nah, walaupun sekarang udah di okein Februari, tapi bulan depan di amandemen undang-undang kan bisa berubah. Ya, regardless kapan kampanyenya, caranya adalah gampang. Tanya aja sama calon lo. Ya, betul. Apa program perumahan lo? Ya. Dan yang lu tuntut adalah gimana caranya lu memastikan bahwa gue bisa punya rumah. Jadi dia jawabannya bukan kita akan bangun lebih banyak rumah murah, bukan kayak gitu. Bukan. Yang kita pengen tahu adalah gue susah punya rumah karena DP tuh susah banget. Gue nggak dilindungi kalau gue ngontrak. Programnya apa? Iya. Lu yang nonton ini, karena ini penonton gue cukup paham usianya kurang lebihnya. Lu tuh ada di usia-usia di mana lu mendambakan rumah. Pasti. Dan lu bisa punya rumah. Tapi kita harus tuntut itu sama orang-orang yang sekarang lagi nyari muka dari lu. Nah, kita udah mau 48 menit ya, lebih. Gue pengen 30 menit tadinya. Kita udah mau di ujung, tapi kalau lu pengen tanya-tanya sebenarnya siapa lagi sih yang ngomongin soal isu perumahan? Elisa soalnya, dari Rujak tuh ngomongin itu. Selain mereka dibenci sama pendukung. Iya sih.
Nggak ada. Yang kan karena susah ya, kedewasaan dalam berpolitik masih rada kurang. Orang tuh kalau udah terdengar nggak suka sama yang dia suka, selamanya nggak mau didengerin. Yang rada umum gitu. Setahu gue kebijakan ahli kebijakan perumahan di Jakarta tuh nggak terlalu banyak, di Indonesia tuh nggak terlalu banyak ya. Pantesan nggak ada yang ngebelain. Banyak sih, tapi biasanya ngomongin konstruksi doang gitu. Tapi ngomongin masalah pembiayaan, masalah perlindungan konsumen itu nggak terlalu banyak. Cuma maksud gue orang-orang yang punya concern yang sama ya. Kalau di Twitter tuh ada outstanding, dia punya concern yang sama. Terus Mas Aditya Mulya juga kayaknya punya concern yang sama di Twitter ya. Kalau misalnya kalau Elisa, Marco gitu terlalu rumit gitu. Mungkin bisa ke sana sih. Itu yang gua tahu. Dua nama itu tidak rumit, mudah untuk dipahami. Cuman ya kalau lu mau bagus, tapi kan banyak orang yang dia kan gitu. Gitu. Itu sih mungkin kalau di Twitter itu ya. Tapi kalau yang di akademisi kayaknya juga belum ada yang ngomongin perlindungan perumahan. Kayaknya belum banyak. Kenapa gue ngomong kayak gini? Karena idealnya kalau kita berhasil ngegulir sebuah isu, konten kreator lain juga pengen ngundang pembicara. Iya. Menurut Kalau saya kan ketemu Anda di New York. Iya, betul sekali. Deddy Corbuzier mau gimana? Masa Anda mau diterbangin ke sana? Boleh. Sekalian pulang saya. Iya, Deddy Corbuzier ada sih duitnya. Ada lah pasti. Iyalah, orang Deddy Corbuzier kaya raya. Atau dia yang kesini juga boleh. Pasti dia bisa kesini. Tapi kan kalau misalnya orang kayak lu di Jakarta tersedia cukup banyak, isu perumahan bisa nggak berhenti di sini. Iya, betul. Cuma gua butuh narsum itu aja sih. Iya, gua nggak menemukan banyak ya yang mau bicarain ini gitu. Karena itu tadi ini tuh rentan sekali isunya gitu. Karena kalau lu ngebatasin orang buat nyari keuntungan dalam tanda kutip dalam hal ini perusahaan properti buat membatasi gitu, rumit sekali hidup lu nanti di Jakarta gitu. Makanya karena di sini jadi lebih mudah. Iya. Tapi gitu kira-kira sih. Tapi menurut gua harusnya banyak, tapi karena belum ada yang berani aja. Karena gini, gue yakin konten kreator tuh tertarik untuk ngomongin ini, karena mereka ada di usia itu. Jadi mudah untuk mereka ngomongin keresahan rumah, orang gue nyari rumah gitu. Iya. Cuman masalahnya mereka akan bertanya-tanya siapa yang bisa diundang. Kalau lu pengen tahu lebih banyak soal Angga, lu bisa follow dia di Twitter lo, Pak. Angga Putra F. Kemudian dia juga punya YouTube, Angga Fitrian. Terus lu juga punya podcast, masih jalan? Ada cerita orang dalam, masih jalan. Kan dulu di Jakarta anak-anak sekarang yang ngejalanin. Oh, lu nggak via Zoom gitu-gitu? Enggak. Mereka yang masih, kan sebenarnya ada beberapa orang yang ngejalanin. Mereka yang sekarang ngejalanin kemarin juga mereka bikin episode tentang arsitek-arsitek yang ngebangunin perumahan orang miskin tuh di Kampung Akuarium, di Kampung Kunir, sama di Bukit Duri. Fusing, Kamil, sama Andes. Tuh nonton tuh bagus tuh. Arsitek tuh, orang kan ngebayangin arsitek tuh yang mahal-mahal ya. Tapi ini ada orang-orang yang mau ngedesain rumah buat orang miskin, dan yang gua tahu itu banyak sebenarnya. Cuma nggak pernah ke highlight aja. Oke, kalau gitu. Nah, untuk tambahan referensi terhadap apa yang kita lagi ingin perjuangkan sama-sama, menurut gue penghalang kita untuk bisa punya perubahan dari sisi perumahan itu salah satunya itu adalah Pilpres yang diundur. Iya. Semakin lama Pilpres, semakin susah untuk kita memberikan tuntutan. Iya. Nah, wacana Pilpres diundur, lu bisa pelajari dari banyak hal. Di YouTube gue juga ada, tapi saat ini hanya untuk member doang. Karena gue janji konten politik gue tuh hanya untuk member. Ini bukan konten politik, ini konten perumahan, betul. Konten kebutuhan primer. Konten-konten politik gue ngebahas soal, ada judulnya Kok Jokowi Lagi, itu ada di YouTube gue ngomongin soal kenapa ada wacana diundur, as opposed to wacana 3 kali ya. Karena kalau wacana 3 kali berarti sekarang, tapi Pak Jokowi masih bisa lagi. Itu beda lagi. Dan cari referensi. Kebetulan Pak Luhut juga lagi campaign. Lagi jalan-jalan kayaknya. Lagi memastikan agar semua lancar. Lagi safari konten kreator. Tapi lu untung juga ya, kalau dimundurin kan lu di sini. Kenapa emangnya? Apa hubungannya? Ya kan kalau tiba-tiba jadi orba lagi lu aman di sini. Pokoknya lu kalau mau dengerin katanya Pak Luhut boleh-boleh aja, tapi waktu itu temen gua di YouTube Cahyadi, temen gua bilang sebenarnya kesimpulan dari omongan itu udah ada di 1 menit pertama. Ya 1 menit pertama ya, yang intinya dia bilang
Ya intinya sih sebenarnya bisa-bisa aja kalau misalkan DPR sama MPR-nya boleh. Iya, dan Aman, mudah ya. saat ini untuk membuat sangat sekali. ya guys, pimpinan parpol udah diajak ngobrol. Pak Luhut bawa nama, aduh ini sebenarnya isu yang berbeda lagi ya. Tapi gampangnya gini lah, Omnibus sama UU Minerba aja bisa gampang gitu. Padahal kan udah demo segala macam ya kemarin. RUU KPK gitu udah demo segala macam gitu, apalagi ini. Iya. Karena saat ini, dan sebenarnya dari eranya SBY sih, dulu tuh waktu SBY jadi presiden, semua orang tuh ngomongin ini koalisinya gemuk banget. Ya kalau misalkan lu bisa menemukan cara untuk ngumpulin semuanya, lu akomodir semua kebutuhan, enak buat lu karena apapun yang jadi kepentingan lu jadi bisa jalan. Betul. Gitu. Tapi di DPR semuanya udah, waktu itu zamannya SBY yang nggak masuk ke dalam koalisi itu cuman PDIP, Cuman sama PDIP. Gerindra. Iya, nggak cukup gede. Kalau sekarang PKS sama Demokrat. PKS sama Demokrat itu juga kayak cuma berapa persen ya? 10% kali suara. Iya. Jadi apa coba? Kalau tadi gue bilang demokrasi kita tuh buntutnya hitung-hitungan suara, ya udah kalah suara. Udah kalau. Apapun yang mereka inginkan akan terjadi. Ngeri dong. Dan sebenarnya gue ini ya nambahin deh. Kalau yang lebih ngeri sebenarnya dari perpanjangan masa jabatan itu bukan cuma presidennya, tapi DPR-nya. Kan DPR-nya nggak harus pemilu. Betul. DPR dan DPRD nggak harus pemilu. Iya. Lu masih mau yang itu lagi gitu. Iya. Kalau pilkadanya? Nah, itu yang belum ada keputusan. Kalau kan sekarang pilkada itu yang 120-an itu yang pilkada 2002-2023 kan akan ditunjuk sama PJS. Kalau diperpanjang juga sampai 2027 berarti akan ada ratusan PJS yang nentuin pemerintah ya? Betul. Ada ratusan kepala daerah yang dipimpin sama PJS yang dipilih sama presiden lewat Mendagri jadi kepala daerah dalam jangka waktu 5 tahun. Tambah banyak deh tuh. Wow. Pasukan untuk membantu kepentingan. Udah mah DPR mayoritas di sini, kepala-kepala daerah kita yang milih. Susah sekali. Kan aneh ya. 2024 nggak ada pilpres, tapi ada pilkada deh gitu. Kan aneh ya. Pasti kan satu paket ya. Pokoknya these are waktu itu ya berapa saat yang lalu gue bikin video yang semua orang bisa lihat betapa sedihnya gue sama kondisi politik Indonesia. Sedih banget. Di yang member ya? Gue nggak nonton soalnya. Enggak. Gue belum jadi member. Ada kok dibuka untuk. Oh iya. Udah lama soalnya. Sampai teman-teman gue yang dari partai itu pada WhatsApp, gue sedih tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu-gitu. Karena mungkin karena gue lebih tahu daripada waktu gue zaman dulu soal politik. Gue ngelihat Indonesia sekarang tuh dan mungkin kelihatan baik-baik saja, tapi kan selalu ilusinya seperti itu kan. Dari era Soeharto juga selalu seperti itu. Apa ini kita semua membangun, bapak pembangunan. Underneath, kalau lu nggak mau diribetin, lu kasih semacam kenyamanan. Nyaman di sini nggak lu ramein. Betul. Kemudian yang membuat semakin sulit adalah Pak Jokowi itu pada zamannya seneng banget ngumpulin YouTuber, seneng banget ngumpulin influencer, seneng banget ngumpulin pelawak. Kalau lu udah pernah jabat tangan sama presiden, susah sekali untuk memprotes dia. Iya. Harus kita akuin. Lu mau ngaku atau enggak terserah deh. Tapi desakan publik terhadap hal-hal yang salah di pemerintahan ini sedikit sekali, unbelievable. Sedikit sekali. Gimana orang di rumah lu, di handphone lu masih ada foto lu salaman sama presiden? Mau lu kemudian protes sama presiden? Ragu gua. Meskipun sebenarnya dalam konteks demokrasi harusnya nggak masalah ya. Harusnya, tapi harusnya kan nggak masalah. Tapi kan ini kan udah mah demokrasi kita masih muda, kulturnya juga masih kultur nggak enakan. Itu dia. Karena setahu gue di sini kan komedian juga ketemu presiden, tapi mereka kalau mau ngertik aja. Betul, betul. Nah gua ketemu Pak Jokowi. Kamu udah pernah ketemu? Pernah berapa kali? Oh. Tapi nggak di istana? Enggak. Gua diundang nggak mau. Karena waktu itu sih isunya beda. Waktu itu Pak Jokowi lagi main catur. Saya memutuskan untuk tidak terlibat. Kan soalnya waktu itu DPR di media dibahas lagi pada ngelawak. Akhirnya dia ngundang pelawak ke istana. Iya. Itu tuh kayak jab gitu, tapi saya nggak mau terlibat dalam agenda. Plus gue mau tetap jaga jarak lah gitu. Dan banyak stand up, orang pada bilang, oh stand up comedian sekarang udah pada nggak kritis gitu. Ya lu kagak nonton, gue, Sam dan segala macam itu masih. Anies Baswedan aja punchline gua bro. Itu kan kalau gue bilang kode cheat ya? Kode cheat ya? Kalau Iya betul. gampang banget ngambil suara itu. Gampang Sebut nama banget. Anies langsung ketawa ya, tipis-tipis respect ya kan. Tapi intinya adalah kalau kita pengen dibela kebutuhannya punya rumah, bahwa rumah itu tidak
Ya kalau ada yang menganggap sebagai alat investasi boleh, tapi dia juga kebutuhan primer. Jadi harus ada intervensi dari pemerintah untuk memastikan kita bisa punya dan dilindungi supaya tetap punya rumah. Betul. Maka itu sesuatu yang kita tuntut di kampanye. Entah itu pilkada, entah itu pilpres, entah itu pileg. Mungkin ada anggota DPR yang mau terlibat dalam perumusan undang-undang. Harus ada yang berani nanya. Misalnya teman lu mau jadi ini, lu mau memperjuangkan undang-undang perumahan nggak misalnya gitu. Karena kan kalau presiden aja tapi nggak disahkan dalam undang-undang nggak bisa juga gitu. Jadi harus ya, semua tuh pokoknya datangnya dari DPR, yaitu wakil rakyat, dan dari pemerintah. Jadi ada legislatif sama eksekutif, duduk bareng sepakat jalan nih. Jadi undang-undang bisa datang dari kita rakyat, asik, lewat DPR, atau bisa dari inisiatif pemerintah. Yang manapun itu harus ada yang nyodor. Jadi caleg, kemudian calon kepala daerah, calon presiden, semuanya tanyain. Semuanya harus tanya. Betul. Ramein, dan kalau misalkan semua pada nanya, akan jadi isu yang semua orang akan tumpangi supaya dapat suara dan kita menang. Terserah deh, mereka mau manfaatin kita, terserah, yang penting kita termanfaatkan karena apa yang kita inginkan terjadi. Kayak teman-teman JRMK ya, apa itu JRMK? Jaringan Rakyat Mesin Kota, yang ngomongin penggusuran sama kemarin pas pilkada gitu. Mereka nggak peduli mereka jualan ke semua calon, yang nyambut cuma Anies Baswedan waktu itu, bikin kontrak politik gitu. Bagi mereka yang penting kepentingan mereka terlindungi gitu. Mereka kepentingan mereka terlindungi, visinya mereka jalan gitu. Yang waktu itu nyambut Anies Baswedan ya udah gitu. Tapi kan mereka akuarium dibenerin, dikasih jadi awalan bagus gitu buat kaum miskin kota ke depannya gitu. Nah, kayak gitu aja sih treatmentnya. Mau RK yang ngegolin, misalnya kayak gue nih sekarang, RK yang mau bawa isunya, ya gue sih bakal dukung, ngasih membantu RK dalam konteks ide ya tentang ini gitu misalnya. Gue rasa sih dari nama-nama yang konon katanya mau maju, ada nama-nama yang cukup hopeful. Kalau misalkan Anies Baswedan misalnya maju, ya harusnya sih dibawa ya, karena dia tahu ribetnya kan. Iya. Kalau Ridwan Kamil maju, dia kan arsitektural ya latar belakangnya, harusnya dia ngerti. Kalau Sandiaga Uno maju, ini regardless presiden atau capres ya. Tapi kalau misalnya Sandiaga Uno maju, dia juga tahu soal DPR. Kemarin iya kan dia bawa ide juga. Nah, jadi kita tunggu aja nih. Harusnya kalau kayak Ganjar kepala daerah, walaupun kita nggak tahu partai mana ya. Kalaupun Ganjar maju, Ganjar juga harusnya tahu isu ini. Betul. Tapi ya selama ini populer, maka nama-nama yang mungkin gak dekat dengan itu seperti Puan mungkin akan pick up juga. Tiba-tiba Prabowo juga pick up. Puan misalnya yang ngangkat isunya kan, kalau gua sih nggak masalah. Biarin aja kita dukung aja. Makanya setia sama apa yang lagi dia tawarkan. Kalau misalkan lu nggak suka mainin manusia, tapi cuma dia yang ngomongin isunya, udah lu ke situ. Betul. Mau gimana gitu? Iya. Jadi ya nanti kita dengarkan saja. Ini udah 1 jam bahkan. 1 jam. Wow. Terima kasih banyak udah dengerin. Sekedar informasi, ini tuh sebenarnya adalah video pengondisian menuju review Anies Baswedan 1 masa jabatan. Kalau mau bikin itu ya? Iya. Dan akan panjang juga. Cuman gua ragu akan. Tapi sekarang udah enak ya cuacanya. Iya, enak banget. Mungkin gua akan cari taman lain untuk bikin, karena gue yakin akan panjang sekali videonya. Nanti ditunggu aja. Ada banyak isu, dari korupsi bahkan sampai program-program. Dari program yang dijanjikan, program yang terjadi tapi tidak dijanjikan, terus udah gitu ngomongin soal kasus-kasus yang selalu ditempelkan sama dia, sama Anies Baswedan maksud gue. Itu semua akan dibahas. Gue sih berusaha untuk objektif, moga-moga gue bisa objektif. Dan nanti lu bisa kasih tahu apakah ini sesuatu yang lu suka atau enggak ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Dadah. Terima kasih udah nonton video ini, dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership, dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.